Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Nurrohmah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari program studi agroindustri dengan NIM 103060052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Baik, mari kita simak resum buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Buku ini memiliki 400 halaman dan memiliki 10 bab. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan dicetak di Karisma Putra Utama Offset. Untuk bab 1, buku ini menjelaskan mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di mana memuat landasan serta tujuan pendidikan Pancasila, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila secara ilmiah, rumusan Pancasila, serta tujuan mempelajari Pancasila. Untuk bab 2, buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di sini dijelaskan mengenai Pancasila pada saat prakemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Di sini juga dijelaskan mengenai sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan apa saja terhadap lambang negara tersebut. Nah, di bab 3, buku ini menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana dijelaskan mengenai definisi filsafat, definisi Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, serta landasan filsafat Pancasila. Selanjutnya di bab 4, buku ini menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma, di mana didefinisikan dari nilai etika dan norma, hubungan nilai norma dan moral, hubungan nilai norma dan sanksi. Di sini juga menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nah, untuk bab 5-nya, buku ini menjelaskan mengenai muatan sila dalam Pancasila, di mana dijelaskan hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi dalam Pancasila, serta nilai keislaman dalam Pancasila. Selanjutnya di bab 6, buku ini menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, di mana dijelaskan mengenai definisi ideologi, makna ideologi bagi bangsa, perkembangan ideologi Pancasila, serta kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan. Untuk bab 7, buku ini menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila, yang menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi Pancasila serta konsepsi demokrasi Pancasila yang mendefinisikan apa itu demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, serta penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 8, buku ini menjelaskan mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila. Dijelaskan secara jelas di sini mengenai sejarah, perkembangan, istilah-istilah dan definisi hak asasi manusia. Buku ini juga menjelaskan macam-macam hak asasi manusia dan pemahaman HAM dalam Pancasila. Di bab 9, buku ini menjelaskan mengenai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang menjelaskan mengenai isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal dalam Undang-Undang 1945, hubungan pembukaan pasal dan proklamasi dalam Undang-Undang 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bab terakhir, yaitu bab 10, buku ini menjelaskan mengenai refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Demikian video yang saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.